Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tori Channel. Dalam video kali ini, saya akan membacakan pesan dari Dr. Nicholas Kokalis. Jadi perhatikan dan simak baik-baik teman-teman ya. Verifikasi identitas bertenaga manusia di era AI. Komunitas, bahkan, atau, dan terutama komunitas digital membutuhkan orang. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kemanusiaan mereka dalam skala besar? Dalam kasus jaringan Pi, sebuah komunitas global besar yang ditenagai oleh cryptocurrency yang ditambang secara seluler paling terdistribusi di dunia. Rahasianya adalah menyeimbangkan intrik teknologi tinggi dengan orang-orang. Kami menemukan kesuksesan dengan menciptakan solusi KYC asli, membangun komunitas kripto di era AI atau Artificial Intelligence, ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana, atau Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, mulai dari pengguna akhir dan pengembang hingga penambang dan validator. Namun, menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang signifikan. Kami telah melihat jejaring sosial tradisional seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma bertenaga AI untuk menumbuhkan basis pengguna mereka, tetapi itu bisa menjadi masalah. Selama bertahun-tahun, Facebook mengandalkan algoritma bertenaga AI untuk menyortir dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Meskipun ini bekerja dengan baik pada awalnya, mengandalkan algoritma AI saja menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak terduga. Dengan pandangan miring terhadap keterlibatan mentah sebagai kebaikan tertinggi, algoritma ini dapat mengambil tindakan antisosial, mulai dari membuat ruang gema hingga memperbesar bias manusia melalui diskriminasi. Baru-baru ini, tawaran 44 miliar dolar yang dipublikasikan untuk membeli Twitter oleh CEO Tesla, Elon Musk, dibatalkan pada jam ke-11 karena dugaan prevalensi akun palsu dan bot spam yang dimungkinkan oleh kurangnya verifikasi manusia. Banyaknya jumlah spam membawa pertanyaan tentang seluruh nilai Twitter. Dengan bot spam yang berpotensi meningkatkan jumlah penayangan yang untuk pengiklan, sementara membuat pengguna frustasi. Jelas bahwa AI yang ada tidak cukup. Insiden ini menyoroti pentingnya memverifikasi pengguna, serta memantau dan mengawasi produk AI dengan cermat. Sementara bot spam dan faktor lainnya telah menjangkiti dan merusak beberapa komunitas online, kita masih dapat melihat dampak luar biasa yang berhasil ditimbulkan oleh komunitas manusia dan cacat. Komunitas Reddit yang terdiri dari spekulan yang berpikiran sama di Wall Street Bet telah berhasil membuat dampak keuangan global berkali-kali. Semuanya dibangun di sekitar orang-orang nyata. Anggap saja Turing test dalam skala besar. Bagaimana perusahaan dapat memverifikasi bahwa orang-orang mereka nyata? Mematuhi regulasi yang lebih ketat memverifikasi identitas pelanggan seseorang adalah proposisi yang kompleks, membutuhkan skalabilitas dan keamanan seputar data pribadi. Menambah masalah bagi perusahaan teknologi seperti jejaring sosial dan aplikasi kripto adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat, mulai dari penanganan data pengguna hingga implementasi KYC. KYC atau kenali pelanggan Anda mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang rutin pada klien mereka sebelum menggunakan platform mereka dan merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya. Dulunya hanya berkaitan dengan sektor perbankan, KYC kini semakin dibutuhkan perusahaan di sektor cryptocurrency, mulai dari bursa dan broker hingga penyedia dompet dan layanan lainnya. Dan dengan perluasan Web 3,
dan dorongan berkelanjutan untuk memberi penghargaan kepada pengguna digital, pentingnya KYC hanya akan bertambah. Pemecahan untuk KYC yang dapat diskalakan untuk mengatasi dilema KYC ini, kami yakin desain yang berpusat pada manusia dan teknologi yang dapat diskalakan akan memungkinkan masa depan Web 3 untuk memberikan kompensasi yang transparan dan adil kepada pengguna sambil mempertahankan anonimitas pribadi dan kepatuhan hukum. Jaringan Pi didirikan berdasarkan sintesis fakta ilmiah dan kebenaran manusia sebagai PhD Universitas Stanford. Anda mungkin berharap banyak dari kami. Kami mengatakan kebenaran ilmiah karena kami percaya ada kebenaran dalam segala hal yang kami lakukan dalam upaya untuk lebih dekat dan menguji hipotesis kami dalam desain strategi dan manajemen. Fakta matematika yang tidak berubah memandu kami, dan kami selalu menganalisis data empiris untuk menginformasikan iterasi berikutnya. Ketika kami mengatakan kebenaran manusia, kami mencerminkan fakta bahwa tidak ada proyek yang dibangun dalam ruang hampa. Semua yang kami lakukan dialami oleh orang-orang nyata, di tempat nyata, dengan kehidupan nyata, emosi, dan pengalaman yang dapat mempengaruhi persepsi mereka. Beberapa kebenaran manusia bersifat fundamental, lainnya dapat ditempa. Kami juga mempertimbangkan kebenaran manusia dan kebutuhan komunitas di setiap iterasi. Mempertahankan keseimbangan antara kebenaran itu mendorong kami maju. Selangkah demi selangkah seiring kemajuan proyek kami, misalnya desentralisasi adalah salah satu properti terkemuka dari jaringan kripto dan komponen penting dari visi Pi. Tetapi kami tidak ingin hanya mendesentralisasi demi desentralisasi. Sebaliknya, kami telah mengadopsi desentralisasi progresif berdasarkan tahap industri, kesiapan, dan kesadaran khalayak urus utama. Pengembangan utilitas teknologi blockchain dan fase proyek kami semoga pada akhirnya mencapai desentralisasi yang bermakna dan berkelanjutan. Di Pi, kami telah menerapkan metode berulang untuk semua aspek proyek, mulai dari strategi tingkat jaringan kami hingga menguji fitur produk kecil di aplikasi seluler kami, hingga mengembangkan model token hingga proses alur kerja. Perbedaan itu memisahkan kami dari beberapa model set in stone yang mengandalkan hipotesis white paper mereka sebelum orang-orang mereka. Sebagai gantinya, kami menerapkan umpan balik dan iterasi kami untuk menginformasikan dan meningkatkan model token dan struktur jaringan, semuanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang kami layani dengan lebih baik. Solusi KYC bersumber komunitas Pi Network. Pi Network merancang solusi KYC aslinya, Pi KYC, sebagai tanggapan atas kurangnya skalabilitas, aksesibilitas keuangan, dan jangkauan global dari solusi pasar pihak ketiga lainnya. Menggabungkan kebenaran ilmiah dan manusia. Pi KYC menggabungkan otomatisasi mesin AI atau Artificial Intelligence dengan verifikasi manusia hiperlokal crowdsources untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk lebih dari 35 juta anggota global yang sudah menggunakan platform selulernya. Otomatisasi mesin bertanggung jawab atas pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan liveness, dan perbandingan gambar. Verifikasi manusia sementara itu diproses oleh individu yang telah disetujui sebelumnya yang memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi KYC anggota lain, sehingga mencegah individu membuat akun palsu. Untuk mengatasi masalah KYC yang dapat diskalakan, Pi KYC sekarang menawarkan tenaga kerja validasi manusia yang kuat dan mandiri di lebih dari 200 negara di seluruh dunia atau area yang mewakili sekitar 92,6% populasi global. Jaringan terus berkembang dengan lebih dari 125.000 validator terpercaya yang memvalidasi aplikasi KYC secara global yang upayanya dihargai di Pi Network.
Sekian, itulah pesan dari Dr. Nicholas. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.